Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ala dawam. Amma ba'du. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, di sela-sela 10 yang pertama daripada bulan Dzulhijjah ini kita sempatkan untuk mengaji kitabullah dan mentadabburi maknanya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman yang baik terhadap kitabnya, serta tentu saja mengamalkannya dan juga menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, saat ini kita berada tanggal 8 Dzulhijjah di Indonesia, tanggal 9 Dzulhijjah di Saudi Arabia. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah di Saudi Arabia. Dan di sini tanggal 8 hari ini wukuf di Padang Arafah, dan besok mereka akan melaksanakan lontar Jumratul Aqabah ya. Jadi saat ini, hari ini jemaah haji berkumpul di Padang Arafah. Mereka berdoa, mereka bermunajat, mereka berzikir, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk kita di Indonesia, hari ini adalah tanggal 8 Dzulhijjah dan besok tanggal 9 Dzulhijjah hari Ahad, dan hari Senin tanggal 10 Dzulhijjah ataupun hari raya Idul Adha ya. Masalah khilafiyah ulama, apakah mengikuti ru'yah yang diadakan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Untuk wukufnya iya, untuk jamaah yang di sana harus mengikuti ru'yatul hilal yang diadakan oleh pemerintah Saudi Arabia. Kalau enggak nanti wukufnya beda-beda, 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. Nah, adapun untuk berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah itu, maka saya dengarkan fatwa dari ulama-ulama Saudi sendiri. Mereka mengatakan bahwa masing-masing negara mengikuti ru'yatul hilal yang diadakan di negara tersebut. Ya, sederhananya gini Pak, umpamanya kita kembali ke abad kedua Hijriah. Abad kedua Hijriah. Jadi 100 tahun setelah Nabi wafat, atau 200 tahun lah. Kira-kira kalau kita mau puasa 9 Dzulhijjah, ikut Saudi Arabia atau ikut negara kita? Kenapa Pak? Hah? Karena nggak bakalan ketahuan. Tahu nggak kita mereka di sana tanggal berapa Masehi wukufnya? Nggak ada video call, nggak ada televisi, nggak ada telepon, ya kan? Nggak ada WA, ya. Ini kan khilafiyah ini muncul setelah ada apa? Setelah ada teknologi ini, ya. Kalau dulu emang kita tahu wukuf mereka di sana hari apa? Nggak ketahuan Pak. Tahu dari mana coba? Itu.
Bagaimana caranya mengetahui orang wukuf di Padang Arafah dulu? Gak usah abad kedua, tahun 1800 aja. Tahun 1800, tahu nggak kita? Nggak tahu. Berarti kita kalau nggak tahu, berarti kita ikut ru'yah hilal di mana? Ru'yah hilal di Indonesia. Nah, itu. Bukan ikut ru'yah hilal yang ada di sana. Itu hukum asalnya. Walaupun sekarang banyak khilafiyah di antara orang. Ada mengatakan ikut di sana sebab namanya puasa Arafah. Lah, kalau nggak ada wukuf di Arafah, namanya puasa apa? Umpamanya nggak ada tahun itu wukuf. Dulu pernah nggak ada haji, Pak. Karena perang, ya, nggak ada haji sama sekali. Ya, Ka'bah diserang, dikuasai oleh orang-orang Syiah pada saat itu. Nah, puasanya puasa apa namanya? 9 Dzulhijjah, bukan puasa Arafah. Itu. Sebab nggak ada orang yang wukuf di Arafah waktu itu. Itu. Jadi yang benar tuh puasa 9 Dzulhijjah. Jadi hari ini hari apa di Indonesia? Hah? Tanggal 8. Ya, kalau ditanya hari ini hari apa di Indonesia? Hari Sabtu, Pak. Ya, itu ya, sedikit biar tidak bingung, ya. Jangan pula ini para ustadz tuh membuat bingung jamaah, ya. Ikut di sana, gimana caranya mengikuti di sana? Nggak bisa. Nah, alhamdulillah tahun ini biasanya yang berbeda itu Muhammadiyah. Tapi tahun ini Muhammadiyah sama dengan pemerintah. Nah, itu. Hari rayanya hari apa? Hari Senin. Iya, semua sama. Jadi kalau hari raya hari Senin, berarti 9 Dzulhijjah hari apa, Pak? Hari Ahad. Jadi hari ini sudah ada yang puasa. Memang puasa itu ada 3 tingkatan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu yang paling afdal. Ya, itu Pak, itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh lah gitu ya. Kita angkat topi lah sama orang yang begitu. Yang kedua adalah puasa 8 dan 9. 8 Tarwiyah, 9 Arafah. Tapi janganlah sampai kita tidak kebagian apa-apa dari 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Seminimal-minimalnya puasa tanggal 9. Kapan itu? Besok. Jadi nanti malam apa? Sahur, Pak. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kemudian kalau yang mau berkurban hari ini pun masih ada kesempatan, besok pun masih ada kesempatan. Selagi belum selesai sholat Idul Adha, masih ada kesempatan untuk bahkan setelah sholat Idul Adha pun kalau mau berkurban masih bisa. Sampai kapan, Pak? Matahari tenggelam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu hanya 6 hari, Pak. Hari pertama tanggal 8 namanya hari Tarwiyah. Kedua tanggal 9 namanya hari Arafah. Ketiga tanggal 10 namanya Yauman Nahri. Nahri itu penyembelihan. Ke-11 namanya Yaumul Qarri. Qarri itu orang mengeringkan daging. Daging yang udah dipotong-potong itu supaya awet. Dulu nggak ada kulkas, Pak. Dijemur. Nah, setelah dijemur kering nanti disimpan. Bisa tahan sampai setengah bulan sampai sebulan gitu. Kemudian tanggal 12 hari ke-5 disebut dengan nafar awal. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Barang siapa yang mau meninggalkan Mina setelah mabit 2 hari boleh. Jadi tanggal 10 malam 11, malam 12. 12 siang ya, sebelum matahari tenggelam, kalau dia mau meninggalkan Mina boleh. Namanya nafar awal. Ya.
Wa man ta'akhkhara fala itsma alaih. Tanggal 13 itu namanya nafar tsani. Dia saya mau santai dulu lah di Mina, mau zikir-zikir biar banyak ibadahnya. Boleh. Nah, itu ya. Maka pelaksanaan ibadah haji itu hanya 6 hari. Memang sunnahnya setelah selesai melontar Jumratul Aqabah itu langsung berangkat ke Mekah untuk apa? Tawaf ifadah. Tapi jamaah haji kita dari Indonesia tidak difasilitasi oleh pemerintah, tidak difasilitasi oleh ONH. Ongkos naik haji nggak memfasilitasi itu. Nunggu sampai selesai. Kenapa? Karena bolak-balik antara Mina dan Mekah itu terlalu merepotkan untuk 180.000 jamaah haji Indonesia. Jadi rata-rata nunggu dulu, udah selesai baru balik lagi ke Mekah. Nah, insyaallah jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir surah Luqman. Ya. Banyak cerita tentang Luqmanul Hakim ini, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan ibrahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Kalau alif lam mim, ya, potongan-potongan huruf yang ada di awal-awal surah
itu sudah sering kita temui dan sering kita tafsirkan bahwa penafsirannya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah lah yang tahu. Nabi Muhammad pun tidak tahu. Karena kalau Nabi Muhammad tahu pasti disampaikannya. Tapi tidak ada satu riwayat pun Nabi menjelaskan makna potongan-potongan huruf yang ada di awal surah itu. Kadang-kadang ada orang kerjaannya nyari-nyari terus. Padahal sudah tidak ada hadisnya, sudah tidak ada riwayatnya yang sahih. Ya, akhirnya dia cari-carilah riwayat yang dhaif, riwayat yang mungkar, riwayat yang maudhu, ya. Maka kita tidak boleh menyibukkan diri dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau sudah dikatakan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik, sudah kita sami'na wa ata'na. Nah, tilka ayatul kitabil hakim. Itu ayat-ayat Alkitab Al-Hakim yang mengandung hikmah. Tilka, coba Pak, isim isyarat itu ada 4. Ada hada, hadihi. Kalau hada apa artinya? Ini untuk laki-laki. Hadihi ini tapi untuk perempuan. Kalau dalika itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuannya apa? Tilka, ya. Apa perbedaan penggunaan hada dengan dalika ataupun hadihi dengan tilka? Kalau hada untuk yang dekat, ya. Misalnya hada mikrofon. Ini mikrofon. Saya bilang ini mikrofon. Saya nggak bilang dalika mikrofon, ya kan? Ini mikrofon. Saya nggak bilang itu mikrofon. Saya bilang ini mikrofon. Ya. Tapi umpamanya kalau saya bilang dalika jidarun, itu apa? Dinding. Ya. Berarti kalau hada untuk yang dekat, kalau dalika untuk yang jauh. Tapi itu untuk laki-laki. Kalau hadhihi ini yang dekat, tilka untuk yang jauh. Nah, di sini bisa nggak dipakai? Hadihi ayatul kitabil hakim. Ini ayat-ayat yang bijaksana. Tapi di sini dia tidak pakai hadihi, ya. Pakai apa? Tilka, itu. Maksudnya jauh. Apanya yang jauh? Begitu tingginya, begitu agungnya, begitu mulianya, sampai bilangnya itu. Jadi penggunaan isim isyarat tilka menunjukkan keagungan dan kebesaran serta kemuliaan. Al-Quran itu begitu agungnya, begitu mulianya, ya, begitu terhormatnya sampai dikatakan dengan tilka ayatul kitabil hakim. Nah, kemudian dikatakan al-hakim. Hakim itu apa? Kalau asal kata hakimun, ya, misalnya wada'tul hikmata fi famil parsi. Aku meletakkan al-hikmah. Hikmah itu tali kekang. Aku letakkan kekang di mulut kuda, ya, supaya apa, Pak? Supaya kuda ini tidak kemana-mana. Jadi tali kekang ini menghalangi kuda ini untuk pergi kemana-mana. Sudah. Itu asal bahasanya. Jadi ketika dikatakan Quran itu adalah hikmah, ya, maksudnya Quran itu mengandung kebijaksanaan yang tidak mungkin terjadi padanya kerusakan,
terdapat di dalamnya kesesatan dan terdapat di dalamnya penyimpangan. Jadi Quran itu Al-Hakim, maksudnya apa? Tidak ada di dalamnya penyimpangan, tidak ada di dalamnya kesesatan, tidak ada di dalamnya kebengkokan, dan tidak ada di dalamnya penyelewengan. Yang ada di dalamnya adalah siratal mustaqim. Itulah makna Al-Hakim. Jadi tilka ayatul kitabil hakim. Makanya Al-Quran itu Pak, tidak ada di dalamnya yang kontradiksi. Kontradiksi itu apa? Bertolak belakang nggak ada. Yang menyimpang tidak ada. Yang menyeleweng tidak ada. Yang memperturutkan hawa nafsu tidak ada. Yang ada di dalamnya adalah hidayah dan petunjuk yang akan membawa kita kepada siratal mustaqim. Di antara kebijaksanaan Al-Quran, hikmahnya Al-Quran itu, lafaznya, maknanya jelas. Ya, ini Pak bagi yang belajar bahasa Arab. Pilihan kata Al-Quran adalah pilihan yang sangat apa? Yang sangat akurat, sangat tepat, sangat sesuai. Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah di antara hikmahnya Al-Quran itu dia terjaga dari perubahan, penambahan, pengurangan, dan juga penyimpangan. Alhamdulillah Allah menjaga Al-Quran. Allah yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang menjaganya. Jadi Al-Quran yang kita baca hari ini Bapak dan Ibu, itulah Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah dan para sahabat. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada penyimpangan, tidak ada penyelewengan. Atau ada yang bilang jangan-jangan Ustadz ngarang. Silakan baca seluruh referensi. Tunjukkan mana ayatnya. Surah apa, ayat berapa yang berubah. Nggak ada Pak. Kalau ada, pasti orang-orang non-muslim itu akan menunjukkannya. Pasti siapa? Zakir Naik kalah dalam berdebat. Pasti itu. Pasti yang pertama kali mereka tunjukkan sama Zakir Naik, ini ayat berubah. Ini ayat bertambah. Ini ayat berkurang. Ini ayat menyimpang. Ada nggak pernah kita dengar? Silahkan dengarkan ceramah-ceramahnya Dr. Zakir Naik. Karena orang pasti akan mencari kesalahan Al-Quran. Tapi sampai hari ini tidak ada. Subhanallah. Ya, Al-Quran itu dihafal orang Pak. Coba ada satu orang baca Fatihah salah, kalau nggak ribut satu masjid. Ada orang baca satu surah Al-Fatihah di dalam mengimami sholat. Salah satu ayat aja, kurang satu kalimat, satu masjid nanti akan ketahuan. Satu masjid aja, belum satu dunia ini. Maka banggalah, rasakanlah izzah, kemuliaan bahwa kita memiliki kitab yang orisinil, yang asli sampai hari ini. Ada orang bilang kok bisa ya, sudah 1400 tahun lamanya tidak ada yang berubah. Yang berubah umat Islamnya Pak. Itu kalau umat Islamnya iya. Dulu umat Islam ya, jaya, ya. Dulu umat Islam disegani, dulu umat Islam ditakuti. Sekarang umat Islam dibuli, ya. Umat Islam tidak berdaya sama sekali. Di antara hikmahnya Al-Quran Bapak dan Ibu rahimakumullah, bahwa semua kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, ya, kisah yang telah lalu dan informasi-informasi di dalam Al-Quran yang akan datang dan yang akan terjadi, semuanya sesuai dan tidak ada satupun yang
berbeda. Ya, tidak ada satupun yang berbeda. Contohnya adalah bagaimana Allah menceritakan tentang ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ya, pasukan Romawi akan dikalahkan. Tapi mereka setelah kalah itu nanti mereka akan menang kembali. Semua pengamat militer tidak ada yang mengatakan bahwa Romawi akan bisa dikalahkan oleh tentara Persia. Karena Romawi terlalu kuat, karena Romawi terlalu hebat. Ya. Ibaratnya Rusia sama Amerika. Kata misalnya Amerika akan dikalahkan Rusia pada saat itu ya, lagi jaya-jaya. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ya. Tapi ada misalnya mengatakan akan dikalahkan, tapi setelah kalah itu akan menang kembali. Dan itu sesuai dengan faktanya dan sesuai dengan kenyataannya. Di antara hikmahnya Al-Quran, Pak. Kenapa Al-Quran itu katakan mengandung hikmah? Karena semua perintah Al-Quran 100% mengandung kebaikan dan mengandung kemaslahatan. Ataupun paling tidak, ya, kalau tidak 100% di dalamnya ada kemaslahatan, paling tidak lebih banyak maslahatnya daripada mudaratnya. Perintah apa saja, Pak? Ya, perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, perintah ketaatan istri kepada suami, perintah suami yang memberi nafkah, semuanya itu mengandung maslahat. Apabila dijalankan dan apabila dilaksanakan, maka seseorang akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wa fil akhirah. Begitu juga larangan Allah, larangan berzina, larangan mencuri, larangan makan harta anak yatim, larangan gibah, larangan namimah, larangan mata yang jelalatan. Semuanya mengandung kemudaratan. Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya mau ambil satu contoh. Ya, Bapak ini akan merasakan bahwa istri Bapak adalah istri yang tercantik. Tidak ada yang lebih cantik dari dia. Tapi ada syaratnya. Mau tahu syaratnya Pak apa? Jangan lihat istri orang. Dan jangan lihat perempuan yang lain. Pasti istri Bapak itu istri paling cantik. Dan tidak ada yang lebih cantik daripadanya. Masya Allah. Dan ketika kita tidak melihat yang lain, maka Allah mencintakan hati kita kepada yang halal. Maka doa kita kan, Allahumma habbib ilainal iman, ya kan? Wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah itu di dalam hati kami. Sehingga Bapak melihat perempuan secantik apapun, ya, seseksi apapun, sebahenol apapun, tidak selera dan tidak pengen. Kenapa? Cantik pun tidak halal. Percuma cantik kalau tidak halal. Ya kan? Percuma seksi tapi tidak halal. Ini yang ada halal 100%. Coba kalau nggak percaya. Tapi jangan coba-coba Pak. Coba. Itu. Makanya Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan. Supaya apa? Supaya merasakan bahwa yang halal itu nikmat, yang halal itu yang terbaik, yang halal itu yang terafdal. Ya. Dan ingat Pak, kalau mata kita jelalatan, tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Dilihat ini cantik, nanti ada lagi yang lebih cantik. Dilihat ini seksi, ada lagi yang lebih seksi. Persis seperti minum air laut. Bahkan kalau udah habis yang cantik Pak, oh dia mulai yang aneh-aneh. Sampai lama-lama hewan pun cantik sama dia.
Tiang pun cantik sama dia. Apa aja cantik sama dia. Kenapa? Karena sudah bosan dengan yang normal ini. Maka ujung dari perjalanan orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu, dia tidak normal Pak jadinya. Abnormal jadinya itu. Dia akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, dalam melakukan hubungan seksual itu dia akan melakukan yang aneh-aneh. Kenapa? Karena haus terus. Tapi kalau menuruti yang halal, ini yang dikatakan itu, bahwa seluruh perintah Allah itu mengandung hikmah. Ya. Maka dikatakan Allah, dzalika azka lahum. Ya, menundukkan pandangan itu lebih suci bagi mereka. Atau azka, lebih menambah kebaikan kepada mereka. Maksudnya semakin kita menundukkan pandangan, semakin Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk menambah amal soleh dan mengurangi amal jahat. Semakin kita matanya jelalatan, semakin berkurang amal soleh kita, yang bertambah adalah kejahatan dan dosa-dosa kita. Nah, itu contoh aja ya. Dan di antara hikmahnya Al-Quran itu, ya, maka dia menggabungkan antara mau'izah hasanah dan juga larangan. Tidak semua melulu larangan, larang ini, tidak. Ya, tapi ada perintah, ada larangan, ada mau'izah, ada tazkirah. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Maksudnya apa? Hadal kitabul ladzi anzalna 'alaika ya Muhammad. Kitab yang kami turunkan ini kepadamu wahai Muhammad, supaya ayat-ayatnya menjadi hidayah dan rahmah bagi orang yang muhsinin. Bapak dan Ibu bertanya, ini Al-Quran 30 juz dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas diturunkan. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah hudan. Hudan itu apa? Petunjuk. Petunjuk dalam berbuat, petunjuk dalam beribadah, petunjuk dalam berkata-kata, petunjuk dalam bermuamalah, guidance. Ya. Bagaimana orang mau mengadakan satu perjalanan tapi tidak ada petunjuknya? Apalagi itu naik pesawat, tidak pakai GPS, kira-kira pesawatnya kemana nanti Pak? Hilang. Gitu. Ya. Bayangkan orang yang kehilangan arah, bayangkan orang yang tidak punya arah, hidupnya di dunia ini terombang-ambing. Maka katanya orang yang tidak punya arah itu seperti bola yang ada di tangan anak kecil. Ya. Dia tidak punya tujuan hidup, yang ada apa kata ini ikut, apa kata ini ikut, apa kata ini ikut, apa kata ini ikut. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah engkau lihat orang yang memperturutkan hawa nafsunya sehingga Tuhannya adalah hawa nafsunya? Seluruh kata-katanya, perbuatannya, sikapnya, muamalahnya adalah didiktekan oleh hawa nafsunya. Dikira dia bebas. Dia bukanlah manusia bebas, dia adalah manusia yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Adapun orang yang mengikuti hidayah Allah, dialah sebenarnya manusia yang paling merdeka. Dia manusia yang paling bebas di atas dunia. Kenapa? Karena dia mengikuti apa yang dia inginkan, bukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Maka Al-Quran itu hidayah. Ya. Kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, yahdihim ila siratal mustaqim. Al-Quran itu akan, kalau diikuti, akan membawa mereka kepada siratal mustaqim. Dan Quran itu kalau diikuti akan menjauhkan mereka dari mana? Dari tariqil jahim, dari jalan ke neraka jahim. Jadi Masya Allah, selagi kita masih ngaji, selagi kita masih mendengarkan Al-Quran dan mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka insya Allah kita akan terselamatkan. Warahmatan, apa rahmah itu? Ya, katanya dalam tafsirnya, rahmah artinya supaya mereka mendapatkan kebahagiaan
fid dunya wa fil akhirah, supaya mereka mendapatkan kesenangan, ketenangan, mendapatkan pahala, dan mereka terselamatkan dari segala bentuk kesesatan dan juga kehancuran. Masya Allah. Kata-kata Al-Quran itu simple, ya, sedikit aja kata Al-Quran, tapi maknanya dalam, Pak. Ya, huda wa rahmah. Al-Quran itu huda, petunjuk. Ya, kompas. Ya, guidance. Ya. Bagaimana kita beribadah harus mengikuti Al-Quran. Bagaimana kita menikah harus mengikuti Al-Quran. Bagaimana kita melakukan transaksi perdagangan harus mengikuti Al-Quran. Bagaimana kita berumah tangga, bagaimana kita mendidik anak. Masya Allah. Ya, bahkan dalam Al-Quran dan hadis, bagaimana kita mandi, ya, bagaimana kita berwudu, semua ditelaskan di dalam Al-Quran. Tapi apa kata Allah? Lil muhsinina. Al-Quran itu menjadi petunjuk dan menjadi rahmat bagi muhsinin. Ya. Muhsinin itu siapa? Muhsinin itu ditafsirkan, muhsin adalah orang-orang yang berbuat baik dalam beramal. Maksudnya orang yang mau mengamalkannya, orang yang mau menjalankannya dan mau melaksanakannya. Tidak cukup hanya datang mengaji, Pak. Kalau kita cuma datang mengaji dan mendengar tapi tidak mengamalkannya, Quran itu belum jadi rahmat. Quran itu jadi rahmat kalau kita datang mendengarkannya di pengajian, kemudian sampai kita di rumah, mengamalkannya di dalam rumah tangga kita, mengamalkannya di mana? Di toko kita ketika kita berdagang, mengamalkannya di kantor kita ketika kita melayani orang, mengamalkannya di jalan semua kehidupan. Mereka itulah yang menjadi Al-Quran itu menjadi hudan wa rahmah. Sekarang boro-boro orang mau mengamalkan, mendengarkannya saja tidak mau, datang ke pengajian aja tidak mau. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi katanya di situ adalah orang yang melakukan terbaik dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan dalam Al-Qur'an hudan wa rahmatan lil muhsinin. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang muhsinin itu. Siapa orang-orang yang muhsinin itu? Yang memiliki 3 sifat. Ya. Dan 3 sifat ini induk dari segala kebaikan. Kalau kita memiliki 3 sifat ini, insya Allah adalah manusia terbaik. Yang pertama apa? Alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang menegakkan salat. Nomor 1, Pak, salat. Apapun kesibukan kita, apapun pekerjaan kita, jangan lupakan salat. Kadang-kadang datang panggilan adzan, kita bilang nanti dulu, sebentar lagi. Emang kamu dapat berapa sih dari pekerjaanmu itu? Dapat gaji berapa? Ya, dapat untung berapa dari pekerjaanmu itu? Sehingga engkau tidak mau memenuhi panggilan salat. Dapat berapa? Masya Allah. Padahal salat sunnah subuh saja khairum minat dunya wa ma fiha. Salat sunnahnya, Pak, belum salat wajibnya. Kira-kira dapat berapa sih dari pekerjaanmu itu? Jangan bilang tanggung pekerjaan saya. Tidak, Pak. Pekerjaan itu nggak ada habisnya. Ya, tapi salat ini ada habisnya. Sebab kalau kita tidak langsung berangkat ke masjid, nanti kita ketinggalan. Ya, luput nanti dari kita qabliyah. Ada yang luput takbiratul ihram bersama imam. Ada yang luput rakaat yang pertama, ada yang luput rakaat kedua, ada rakaat ketiga. Setiap yang luput dari kita khasarah, kerugian yang sangat besar. Tidak sebanding dengan hasil yang kita dapatkan.
Masa kita mengorbankan yang besar demi yang kecil? Kalau ada orang mengorbankan yang besar demi yang kecil, namanya apa, Pak? Apa itu namanya? Hah? Bodoh namanya, Pak. Ya kan? Bodoh lah. Orang mengorbankan, biasanya orang mengorbankan yang kecil demi yang besar. Itu namanya pintar. Kalau mengorbankan yang besar demi yang kecil, namanya apa? Goblok. Jadi seperti ini. Monyet, ya, ada pisang 1, kemudian ada emas 1 kilo, ya. Kita bilang, nah kamu pilih mana? Pasti dia pilih pisang. Kenapa? Karena dia tidak tahu emas ini, Pak. Kita jelaskan, Mas monyet, ini emas 1 kilo. Kalau kamu jual, kamu bisa beli kebun 1 hektar, 5 hektar. Nanti kamu atau kamu beli kebun pisang, ya 5 hektar, cukup makanmu buat sepanjang hidup. Tapi dia bilang, enggak, saya maunya ini, yang kecil ini. Afwan, bahasanya agak kasar gitu ya. Orang yang menunda-nunda sholat, orang yang menganggap pekerjaannya lebih utama daripada sholat, mirip-mirip kayak apa? Jadi ya, ini uang 4 miliar. Ini ada pisang 1 tandan atau pisang 1 sisir. Kalau dikasihin ke monyet, pilih mana monyetnya, Pak? Tapi kita jelasin, nyet, kata, ini uang 4 miliar. Nanti kamu beli kebun pisang, ya, ambillah misalnya 1 juta buat atau 50 juta buat beli pisang dulu, ya, sambil nunggu panen itu. Tapi dia nggak mau. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu rahimakumullah, wa yu'tunaz zakah, dan membayar zakat. Dan ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, jangan kita sangka kita telah memberikan keuntungan yang besar kepada para fuqara dan masakin. Sebenarnya kita lebih butuh kepada zakat itu daripada orang miskin itu kepada zakat. Kenapa begitu? Karena orang miskin itu mendapatkan zakat itu paling-paling 100.000 rupiah, 200.000 rupiah. Dia belikan nanti beras 5 kilo, dia berikan ayam 1 ekor, udah selesai. Tapi kalau harta yang kita zakatkan itu, harta yang kita infakkan itu, Masya Allah, dia akan menjadi kekal. Ya. Satu, dia akan menjadi kekal, akan menemani kita nanti di kubur, akan menemani kita nanti di padang mahsyar, akan menemani kita pada saat menimbang amal. Yang kedua, dia akan menjadi banyak, yang tadinya sedikit jadi banyak. Yang ketiga, dia akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Sifat yang ketiga, wahum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin dengan akhirat. Yang bikin orang malas beramal, yang bikin orang setengah-setengah beramal, yang bikin orang uring-uringan kalau beramal, itu kurang yakin. Maka dikatakan di sini, wahum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin dengan akhirat itu. Maksudnya apa? Keimanan mereka itu katanya sudah sampai kepada tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan itu al-ilmu tam, ilmu yang sudah sempurna, sehingga yang gaib itu seolah-olah mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri.
Sehingga dengan keyakinan itu mereka akan berusaha semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin untuk mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang, malam, pagi, sore, setiap waktu dan setiap saat yang ada di kepalanya adalah adkhulul jannah. Bagaimana caranya saya masuk surga? Bagaimana saya mendapatkan surga? Ya. Bagaimana saya mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah? Kenapa? Karena di kepalanya sudah yakin, Pak. Ya. Ada anak mau berprestasi kuliahnya. Ya. Maka yang dilakukannya apa? Pertama, segala potensi yang dia miliki akan dia kerahkan supaya dia berhasil dan sukses di dalam kuliahnya. Ya, satu, misalkan dia akan mencari kos-kosan yang dekat dengan kampus. Kenapa? Supaya ke kampusnya cuma jalan kaki, tidak banyak waktu terbuang, tidak banyak waktu yang sia-sia, ya kan? Yang kedua, setiap hari dia datang kuliah. Yang ketiga, dia akan terus belajar di rumah. Tidak ada waktu untuk bermain, tidak ada waktu untuk hura-hura, tidak ada waktu untuk tidur-tiduran. Kenapa? Karena di kepalanya bagaimana saya akan sukses. Anak yang kedua, dia ingin sukses. Nah, kemudian mengambil kos-kosan jauh, ya 10 kilo dari kampusnya. Perjalanan dari kos-kosannya ke kampusnya saja sudah 2 jam, habis 2 jam. Di kampus sudah ngantuk. Kadang-kadang malas berangkat karena jauh. Ya. Maka yang pertama yakin, yang kedua dia bimbang dan ragu sehingga usahanya tidak maksimal untuk mendapatkan keberhasilan tadi. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, yakin mereka terhadap akhirat itu menjadikan mereka berusaha, mereka berupaya, mereka totalitas dalam mendapatkannya. Makanya Hasan Basri mengatakan, ajibtu liman aiqana bil jannah walam ya'mal syai'an. Aku heran dengan orang yang tanya yakin dengan surga tapi tidak melakukan apa-apa. Katanya mau masuk surga, salat tidak. Ya, baca Quran tidak, ngaji tidak, sedekah tidak, infak tidak. Kira-kira dapatnya surga apa itu, Pak? Ya. Yang yakin dengan surga itu, maka dia melaksanakan semua ibadah yang wajib, meninggalkan yang haram, dan terus-terusan melakukan amalan-amalan yang sunnah dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya yakin. Ya. Jangan bilang saya yakin, nanti anak-anak muda yang preman-preman, yang pemabuk-pemabuk, ya, dibilang kamu bukan Islam, dia ngamuk, Pak, marah. Tapi meninggalkan minuman kerasnya, meninggalkan judi, meninggalkan perbuatan jahatnya tidak bisa. Namanya sebenarnya bukan yakin. Maka dipuji Allah lah mereka yang memiliki sifat yang 3 ini. Kata Allah, ulaika ala huda. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk. Ya. Mereka jadi mulia karena mengikuti petunjuk tadi. Sampai mereka di atas. Ya. Petunjuk dari mana? Bukan petunjuk dari Israel. Bukan petunjuk dari hawa nafsu. Bukan petunjuk dari setan. Tapi petunjuk dari Allah. Minallah. Petunjuk dari Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Petunjuk dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kata Allah, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung itu ada 2, al-fauzu bil matlub wan najata minal marhub. Keberuntungan itu ada 2, Pak. Pertama,
kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, selamat dari yang kita takutkan. Di sono ada yang kita takutkan, Pak. Apa yang kita takutkan? Neraka. Ya, hukuman Allah. Jadi orang-orang yang memiliki 3 sifat tadi, iqamus shalah, ita'uz zakah, al-yakinu bil akhirah, mereka akan menjadi orang-orang muflihun. Apa muflihun itu? Dia mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kita tertinggi. Apa Pak cita-cita kita tertinggi? Masuk surga. Dan yang kedua, selamat daripada api neraka. Nah, kemudian di ayat berikutnya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa. Di antara manusia ada orang yang membeli, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna menyesatkan manusia. Yashtari itu artinya membeli. Dia rela mengeluarkan bayaran, ya, demi apa? Demi mengikuti hawa nafsunya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Ya. Kalau kita rela memberikan bayaran untuk mendapatkan surga, itu masuk akal, Pak. Tapi kalau orang rela membayar demi masuk neraka, itu namanya apa? Ya. Bayangkan ada orang demi menonton tarian yang menyesatkan dia rela membayar tiketnya. Gitu. Padahal dia sedang membeli tiket masuk ke dalam apa? Dia sedang membeli tiketnya masuk untuk ke dalam neraka. La haula wala quwata illa billah. Mengeluarkan duit untuk masuk ke neraka. Gitu. Kalau kita mengeluarkan duit untuk masuk surga, wajar nggak? Wajar. Kita keluar 3,5 juta, 4 juta. Untuk apa? Untuk korban, ya kan? Tapi ada orang keluar berapa? 12 juta untuk nonton apa Pak namanya kemarin? Konser. Gitu. Ya, bukankah itu namanya membuang harta? Maka di sini katakan di antara manusia man yashtari, orang yang membeli lahwal hadis, ucapan yang menyesatkan dia, yang melalaikan dia dari jalan Allah. Termasuklah di sini, ya, sebagian ulama mengatakan ini musik. Ayat inilah yang mengharamkan musik. Ya. Tapi kita harus jujur bahwa ayat ini tidak tegas mengharamkan musik. Ya. Tidak tegas. Ya. Kadang-kadang ulama sebagian orang karena dia sudah ada mazhab di kepalanya, ya, sehingga ayat itu dipaksakan untuk mengikuti mazhab yang ada di kepalanya, Pak. Ya, itu yang nggak boleh itu. Yang boleh itu kita kosongkan kepala kita, baru kita dengarkan apa kata ayat itu yang kita ikut. Bukan ayat itu kita paksa untuk mengikuti apa yang ada di kepala kita. Ya. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa musik itu haram mutlak berdasarkan ayat ini. Tapi kalau ditanya mana, yang mananya di ayat ini yang mengharamkan musik itu? Yang mananya? Di mananya? Saya juga nggak ketemu gitu. Itu. Oh, tafsir. Oh ya, kalau tafsir bukan ayatnya kan, tapi tafsirnya. Itu. Nah. Jadi musik itu adalah suara. Suara itu dia netral, Pak. Kalau menyesatkan, melalaikan haram. Kalau tidak menyesatkan dan tidak melalaikan, dari mana haramnya? Sama dengan pisau. Pisau itu
netral dia. Kalau pisau ini dipakai motong bawang, pakai motong daging kurban, pakai motong dahan, hukumnya apa? Boleh. Kalau dipakai nakut-nakuti orang, sama menikam orang, hukumnya apa? Haram. Ya. Walaupun sebenarnya, jadi musik yang haram itu musik yang bagaimana? Musik yang disertai dengan lagu-lagu cabul. Ya, itu. Lagu-lagu yang isinya cabul. Lagu-lagu yang isinya yang di situ ada perempuan menari dengan mempertontonkan auratnya, dengan mempertontonkan lekuk-lekuk tubuhnya, dengan mempertontonkan kemaksiatannya, yaitu jelas haram musiknya. Ya, tapi hukum asal daripada musik itu tidak sampai kepada haram. Ya. Ya. Maka di sini ulama khilaf di antara para ulama. Kita pun harus jujur, ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang mengharamkan, dengan catatan-catatan. Itu dia, Pak. Tapi kita jangan memaksakan pendapat bahwa haram secara mutlak. Gitu. Nanti lagu Indonesia Raya ada musiknya gimana itu? Ayo. Itu. Ya. Nah, tapi yang dimaksudkan di sini adalah segala sesuatu yang yang melalaikan itu hukumnya haram. Ya. Nonton TV, kalau TV-nya itu melalaikan kita dari sholat, melalaikan kita dari baca Quran, melalaikan kita dari zikir, maka haram. Tapi kalau TV itu kita menonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad, menonton ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, menonton Ustadz Khalid Basalamah, nggak salah. HP ini juga begini, sampai kata orang ini HP setan gepeng katanya. Ya, berapa banyak waktu kita habis, berapa banyak berapa menit sehari, berapa jam per hari habis Pak waktu kita. Tapi ada nggak yang mengatakan pegang handphone itu hukumnya haram? Sampai sekarang belum ada saya lihat ulama yang mengharamkan. Ya, karena semua ustadz, semua kiai-kiai, semua imam Masjidil Haram pun pegang apa? Pegang HP. Ya, HP ini melalaikan nggak Pak? Hah? Melalaikan bagi orang yang melalaikan. Tidak melalaikan bagi orang yang tidak melalaikan. Jadi jangan hukum itu digeneralisir. Musik melalaikan enggak? Melalaikan bagi orang yang melalaikan. Tidak melalaikan bagi orang yang tidak melalaikan. Walaupun sebenarnya ahlul Quran, orang-orang yang baca Quran, yang dekat dengan Al-Quran, dia tidak punya waktu untuk mendengarkan musik gitu ya. Ya, dia lebih sibuk dengan Al-Quran. Nah, jadi ini dulu ada seorang, asbabun nuzul daripada ayat ini, dulu ada seorang yang bernama An-Nadhr. Nadhr ini dia adalah orang yang sering berkunjung ke negara-negara. Dia biasanya jadi duta, jadi perwakilan ke negara-negara lain. Nah, kemudian dia syair-syair mereka, lagu-lagu mereka, cerita-cerita tentang mereka, dia bawa ke Mekah. Ya, kata dia apa? Daripada kalian dengarkan Quran, mendingan dengarkan cerita saya ini, katanya. Dia pintar cerita, Pak. Ya, dia pintar ngomong. Ya, dia pintar, pokoknya ngelawaknya juga pintar gitu ya. Sampai orang-orang ada yang lebih suka mengikuti dia daripada mengikuti Al-Quran. Ini yang dikatakan wa minan nas, dan di antara manusia ada yang rela membayar sesuatu yang melalaikan dia dari jalan Allah. Kerjaan Nadhr ini yudillan nas, dengan cerita-cerita dia tadi, dengan dongeng-dongeng dia tadi, ya, maka dia menyesatkan orang dari jalan Allah. Dan bukan hanya sampai di situ, dia tambahkan lagi wayatakhidaha huzwa, dan dia memperolok-olok ayat Allah.
Ya. Pak, memperolok-olok ayat Allah itu hukumnya murtad dari agama. Kalau ada orang memperolok satu ayat, mengejek satu ayat aja, atau mengejek Nabi, ya, maka hukumnya murtad dari agama. Makanya orang yang menistakan agama itu telah murtad dari agama. Nauzubillah min dzalik. Maka dikatakan Allah, wa ulaika lahum adzabum muhin, untuk mereka itulah azab yang pedih, azab yang menghinakan. Nah, kemudian diceritakan dalam ayat ini, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, walla mustakbira, dia berpaling, maksudnya berpaling dari mendengarkan, berpaling daripada ketaatan, tidak mau taat, tidak mau ikut terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Nauzubillah min dzalik. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, maka dia berpaling dengan kesombongan. Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya mau mengilustrasikan bahwasanya ayat Allah itu begitu jelas, begitu terang benderang. Maksudnya apa? Mengingkari ayat Allah itu seperti mengingkari adanya matahari pada jam 12 siang. Mengingkari kebenaran Al-Quran, mengingkari kebenaran Islam, mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, seperti mengingkari ada matahari di jam 12 siang. Ya. Tapi apa yang menyebabkan dia mengingkari itu? Karena dia memakai payung kesombongan dan payung kebodohan. Kita bilang ada matahari di atas, dia bilang tidak. Kenapa? Karena payungnya terlalu besar. Ya, coba lepaskan payungmu, nanti kau lihat kebenaran itu. Enggak, saya enggak mau melepas. Dia enggak mau melepaskan kebodohannya dan dia tidak mau melepaskan kesombongannya. Ya, jadi mendustakan sesuatu yang tidak semestinya didustakan, ataupun mengingkari sesuatu yang tidak seyogyanya untuk diingkari. Kalau kita mengingkari, misalnya kita mengingkari khurafat, kita mengingkari sesuatu yang tidak ada dalil. Umpamanya, Pak, saya bilang begini kepada Bapak, Bapak, istri saya 2. Bapak nggak percaya karena nggak ada dalil, nggak ada bukti. Wajar dong kalau tidak percaya gitu. Tapi kalau dibilang bahwasanya matahari ada di atas kepala kita, ini jam 12 siang. Ya kan? Jam 12 siang. Kemudian dia bilang, tidak ada matahari. Ada itu, lihat. Tidak ada katanya. Itu namanya apa, Pak? Itu namanya orang yang ngeyel. Sama satu lagi apa? Keras kepala. Sama satu lagi kepala batu. Tapi kita jelaskan ada, Pak. Makanya ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi wiqra. Apa? Waqra. Kita jelaskan, tapi penjelasan kita itu dia seolah-olah tidak dengar. Padahal dia dengar. Cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ka'anna fi udhunaihi waqra. Seolah-olah di dalam telinganya ada sumbatan. Sehingga omongan kita itu tidak masuk ke dalam. Maka orang seperti ini, kata Allah apa? Fabasyirhu bi'adzabin alim. Apa artinya? Maka sampaikanlah kepadanya adab yang sangat pedih. Kira-kira orang yang seperti ini cocoknya buat dia apa? Adab yang pedih. Sampaikan kepadanya kabar gembira. Ya, ini ejekan sebetulnya. Ya, itu bukan kabar gembira, itu kabar menyedihkan. Adab yang pedih itu kabar menyedihkan, tapi Allah menggunakan kata-kata kabar gembira, ya, untuk memperolok-olok dia sendiri. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah melindungi kita dari perilaku seperti ini. Tapi Allah mengatakan, innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh,
lahum jannat. Untuk mereka ada surga. Ya. Ini waktu gimana Pak? Syuruk 5, iya 2 menit lagi ya. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka kabar gembira yang hakiki. Apa itu? Jannatun na'im, surga na'im. Khalidina fiha, kehidupan mereka akan kekal di dalamnya. Apa Pak perbedaan kesenangan yang kekal dengan kesenangan yang tidak kekal? Begini, sesenang-senangnya orang di dunia ini, sekaya-kayanya orang di dunia ini, maka pada suatu saat dia pasti akan mati. Yang paling ditakuti orang kaya apa? Mati. Ya. Apalah artinya hidup dengan segala kemewahan dan kesenangan, tapi berakhir dengan kematian, dan setelah kematian dapat siksaan. Tapi ketika orang masuk surga, innalakum anta'ishu fala tamutu abada. Kamu akan hidup tidak pernah mati. Kamu akan muda, tidak pernah tua. Kamu akan senang, tidak akan pernah susah. Kamu akan masuk dan tidak akan pernah keluar. Wa'adallahi haqqa, dan ini adalah janji Allah. Ya. Janji Pak Presiden aja kalian percaya. Janji anggota DPR kalian percaya, masa sama janji Allah kalian tidak percaya? Ya. Wa'dallahi haqqa, janji Allah, dan Allah tidak pernah dan Allah tidak pernah ingkar janji. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan surga orang yang pantas masuk surga, dan Allah akan memasukkan neraka orang yang sepantasnya masuk neraka. Tidak mungkin terjadi sebaliknya, Allah memasukkan ke neraka orang yang tadinya ahli surga, ataupun Allah memasukkan ke dalam surga yang tadinya ahli neraka. Tidak mungkin itu terjadi. Wa huwal azizul hakim, dan dia adalah maha perkasa. Maksudnya maha perkasa itu apa? Tidak ada yang bisa melakukan intervensi kepada Allah. Dibilang, hai Allah, rubah dong peraturanmu itu, katanya. Ada yang bisa? Gak ada. Ya, gak ada Pak. Wahual aziz, dia adalah maha perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, dan tidak ada yang bisa mendikte-dikte Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu pun kata Allah, walaupun saya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, melakukan apapun yang saya mau, tapi tenangkan dirimu. Saya tidak zalim, kata Allah. Kan yang ditakutkan dari orang yang bisa berbuat apa saja, dia akan zalim. Karena dia bisa melakukan apa saja, maka dia akan zalim. Ya. Tapi Allah mengatakan, wa huwal azizu al hakim, aku tetap bijaksana. Semua apa yang kulakukan, ya, sesuai dengan kebijaksanaan, dan aku tidak akan mengurangi kebaikan yang sudah kamu lakukan, dan aku tidak akan menambah-nambahi dosa yang sudah kamu perbuat. Semua akan dibalas oleh Allah sesuai dengan keadilannya, seadil-adilnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Jazakumullah khaira jamaah. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya, dan semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi